Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 4 dan kelas 5 yang Amin banggakan, anak-anak yang soleh dan solehah, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini Allah masih karuniakan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Nah, dengan kenikmatan itu mari kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan tersampaikan kepada para sahabat, keluarga, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Allahumma amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada sesi kali ini Pak Amin kebagian materi yaitu tentang makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan materinya? Ya, kalau sudah, tolong simak baik-baik penjelasan dari Pak Amin. Ya. Anak-anak tentu sudah menghafal rukun iman, ya toh? Rukun iman yang pertama apa? Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu iman? Ya, iman itu berarti kita percaya, ya, percaya di dalam hati kita, kemudian diucapkan dengan lisan kita, yaitu dengan melafalkan dua kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, diucapkan dengan lisan, kemudian dinyatakan dalam perbuatan. Ya, perbuatan maksudnya gimana? Kita senantiasa melakukan perbuatan yang baik, ya, karena kita yakin sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak hari ini semuanya puasa kan? Alhamdulillah. Kalau puasa, ya, artinya harus jujur, ya, tidak boleh puasanya berbohong, ya. Maksudnya berbohong gimana? Kalau tidak ada orang, ya, pura-puranya nggak makan, ya. Tapi ternyata ketika nggak dilihat orang, ya, diam-diam ngumpet di longan, ya, terus makan, ya. Nah, ini berarti puasanya tidak jujur, ya. Nah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa, ya, berbuat baik, ya, karena dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya sedang dilihat oleh Allah. Nah, anak-anak, apa sih makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang pertama, kita percaya bahwasanya Allah itu wujud, ya. Apa itu wujud? Artinya Allah itu ada, ya. Percaya bahwasanya Allah itu ada walaupun tidak kelihatan, ya. Walaupun Allah itu ada, kita juga tidak boleh membayangkan, ya, bentuknya Allah, ya. Jadi Allah nggak ada terus kemudian kita membayangin bentuknya Allah seperti misal seperti kakek-kakek, wah nggak boleh, ya, itu malah dosa. Kita cukup meyakini, ya, yakin bahwasanya Allah itu ada, ya, tanpa harus membayangkan bentuknya, ya. Kita yakini Allah itu ada. Kemudian yang kedua, makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu,
esa, ya. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Hal ini ya seperti keterangan yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Kalian pasti hafal ya, surat Al-Ikhlas. Coba nanti dibaca terjemahnya ya. Di situ dengan tegas Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa ya. Jadi Allah itu tunggal ya. Di dunia ini semuanya punya pasangan ya. Ada malam, pasangannya siang. Ada laki-laki, pasangannya perempuan. Ada tangan kanan, pasangannya tangan kiri. Ada bumi, pasangannya langit ya. Ada kepala, pasangannya kaki ya. Ada atas, ada bawah. Semuanya itu berpasang-pasangan. Yang tidak punya pasangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak masih menyimak semuanya? Kalau masih menyimak, dengarkan penjelasan yang ketiga ya. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah dalam hal uluhiyah ya. Dalam hal kita beribadah ya. Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai hamba Allah, maka kita harus ya melakukan ibadah sesuai dengan ya akidah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nanti ketika kita beribadah ya, jangan kemudian kita mencampur adukan ya dengan hal-hal yang sifatnya syirik ya. Contohnya kalian mau ujian ya, kemudian ya datang ke seseorang untuk dibuatkan raja ya atau jimat ya. Walaupun tulisan jimatnya mungkin itu tulisan Arab ataupun tulisan Quran, kita tidak boleh ya. Dalam ajaran ya Nabi Muhammad SAW tidak ada ya. Maka kalau kita mau ujian, selayaknya kita cuma meminta kepada Allah. Kita berdoanya kepada Allah, bukan pakai tulisan ya. Kadang ada orang ngomong beriman kepada Allah, tapi ternyata di rumahnya masih ada jimat ya, nulis ya pakai tulisan Arab, kemudian ditempel di rumahnya. Nah, itu yang tidak boleh, tidak ada dalam tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya permintaan, maka sebaiknya langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu memakai jimat ya. Baiklah anak-anak, makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah dalam hal asma wa sifat, dalam sifat-sifatnya ya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik ya, Ar-Razzaq ya. Allah Maha Pemberi rizki. Allah Maha Rahman ya, Maha kasih sayang ya. Allah Maha Kuasa ya. Dalam sifat-sifat Allah ya, kita harus mengimani ya. Kita harus percaya bahwasanya yang mendatangkan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyehatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pergi ke dokter ya, kemudian kita berobat ya, dan setelah dari dokter kita berobat kemudian kita sembuh, kita harus meyakini yang menyembuhkan itu Allah ya. Jadi bukan dokternya, bukan obatnya ya. Jadi dokter dan obat itu hanya sebagai perantara, dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala kita sakit, kemudian kita berobat, terus kita sembuh, maka kalimat yang kita ucapkan pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah sudah sembuh ya. Baru setelah itu boleh berterima kasih kepada dokternya. Terima kasih dok sudah
membantu menyembuhkan saya. Nah, tapi pada dasarnya kita harus meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, mungkin itu saja ya penjelasan dari Pak Amin. Nanti masih ada tema-tema ya yang menarik lainnya ya, ada tema dari Bu Mai, ada juga nanti dari Bu Yanti ya. Tolong pesan Pak Amin diikuti semua ya materi-materi yang ada di pesantren kilat yang kita adakan selama 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, sama Rabu. Dan di akhir sesi nanti ya ada kuis ya, dan Pak Amin harap semuanya mengikuti kuis ya. Nanti kuisnya akan Pak Amin kirim lewat Google Form ya. Nanti yang bisa menjawab ya dengan cepat dan benar ya, insya Allah nanti ya ada door prize ya. Mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan ya. Baiklah anak-anakku, semangat puasanya, semangat ibadahnya ya. Nanti juga ya sholat duhurnya berjamaah kalau bisa ya, tidak sendiri ya, supaya pahalanya banyak. Terima kasih anak-anakku, mudah-mudahan ya kalian di rumah ya senantiasa sehat ya, semangat untuk belajar. Pak Amin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat.